Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sore ini pelajaran akidah. Kita murajaah pertemuan yang lalu. Pelajaran asalnya adalah kita akan membaca kitab Syarah Salasatul Usul, 3 dasar utama. Cuma ini masih muqaddimah. Saya bacakan kitab Ahkamul Janaiz karya Al-Imam Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Di masalah 108. Kenapa saya bawakan ini? Karena memang berkaitan dengan kitab yang akan kita bahas, yaitu Salasatul Usul, 3 dasar utama. Karena itu nanti kaitannya dengan pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Beliau ngasih judul bab di sini, wa yajusul julusu, boleh seseorang itu duduk inda athna'id dafni, ketika proses penguburan. Jadi yang lain ngubur, lainnya duduk di situ boleh. Because di tadkiril hadirin, dalam rangka untuk mengingatkan yang hadir, bil mauti, tentang kematian. Karena ingat kematian itu perkara yang penting, terutama untuk melunakkan hati supaya hati itu tidak keras. Karena orang yang jarang ziarah kubur, jarang ingat kematian, itu hatinya mengeras. Allah berfirman, wailun lil qasiyati qulubuhum, celaka orang yang hatinya keras. Nah, untuk supaya hati itu tidak mengeras, di antara yang diajarkan oleh Rasul adalah ziarah kubur dan banyak mengingat kematian. Jadi di sini boleh seseorang duduk ketika proses penguburan saudaranya untuk mengingatkan yang hadir, takzin, mengingatkan tentang kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang terjadi setelah kematian. Li hadisil Barra ibni Azibin, berdasarkan hadis Al-Barra ibnu Azib. Qala, Al-Barra mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi, fi janazati rajulin minal ansar, di dalam proses penguburan jenazah seorang dari Ansar. Fantahaina ilal qabri, maka kami berhenti di pekuburan. Walamma yulhadu, selesai di lahat itu sudah selesai masuk lahat. Lahat itu lubang miring yang berada di arah kiblat. Kemudian dimasukkan jenazah ke lubang yang miring. Lahat itu artinya miring. Kalau nggak ada miringnya itu tidak disebut lahat. Fajalasa Rasulullah SAW, selesai jenazah sudah masuk liang lahat, Rasulullah SAW duduk. Mustaqbilal kiblata, dengan menghadap kiblat. Wajalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar beliau. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayru, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Menunjukkan seriusnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahasa kita itu sangat hening.
dikira oleh burung ini bukan kepala, tapi dikira batu. Karena jarang kita lihat burung hinggap di kepala, itu jarang. Biasanya hinggap di batu. Nah, wa fi yadihi audun, di tangan beliau ada ranting yang kutu fil ardi, yang diketukkan ke tanah, sambil mengetukkan rantingnya ke tanah. Faja'ala yanzuru ilas sama, Rasulullah SAW melihat ke langit. Wa yanzuru ilal ardi, kemudian melihat ke bumi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu, Rasulullah SAW mengangkat pandangannya, wa yahfaduhu, dan menundukkan pandangannya, salasan, 3 kali. Bisa ya diikuti ya, gampang ya. Faqala, maka Rasul mengatakan, ista'idhu billah min adzabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Karena azab kubur itu azab yang sangat mengerikan. Diperintah di sini karena sayangnya Rasulullah pada umatnya. Marrataini au salasan, diulang oleh Rasul 2 kali atau 3 kali. Jadi kalau perkara penting itu oleh Rasul diulang-ulang supaya betul-betul masuk di hatinya. Tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu maksudnya Rasul mengulang-ulang, apalagi perkara penting seperti ini. Summa qala Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri salasan. Kemudian Rasul membaca, mencontohkan doanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini diucapkan 3 kali. Dan ini dibaca oleh setiap muslimin dalam sholat, yaitu sebelum salam ya. Summa qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulai menceritakan tentang proses kematian. Dimulai dari proses kematian husnul khotimah. Karena kematian itu ada 2, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Semoga Allah SWT menakdirkan kita semua termasuk mati husnul khotimah dan dilindungi oleh Allah dari mati su'ul khotimah. Kata beliau, innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba mukmin. Ya, hamba mukmin. Ini pertama, kalau ingin matinya husnul khotimah harus mukmin, jadi hamba yang mukmin, beriman. Dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Itu maksudnya mengerti tentang rukun iman. Minimal mengerti tentang rukun iman yang 6. Mulai belajar tentang iman kepada Allah. Nah, apa cakupannya kalau belajar tentang Allah? Yang kedua, iman kepada malaikat. Apa cakupannya kalau iman kepada malaikat? Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Apa cakupannya iman kepada Allah, kepada kitab Allah, dan seterusnya. Kalau sampai 6 itu orang ini sudah paham betul tentang rukun iman dan cakupan yang di dalamnya, dia bisa menjadi hamba mukmin. Kata beliau, sesungguhnya hamba mukmin idza kana fi inqita'in minad dunya, sesungguhnya hamba mukmin ketika berpisah dari dunia atau terputus dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menghadap ke akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang mati itu orang yang masuk ke alam akhirat. Rukun iman yang ke-5. Ya, rukun iman yang ke-5, iman kepada hari akhir. Jadi orang mati itu sudah masuk ke alam akhirat, menjalani hari akhir atau hari kiamat. Kiamat
yang sifatnya individu. Dikatakan yaumul akhir karena dia sudah mengakhiri hari-hari yang ada di dunia. Nah, nazala ilaihi malaikatun. Ketika orang mau berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, turun pada orang itu malaikat. Malaikat ini jamak dari malakun. Minas sama, dari langit. Baidul wujuh, para malaikat itu wajahnya putih. Ka'anna wujuhahum asyamsu, wajah mereka seperti matahari. Tapi tidak panas seperti matahari ini, menunjukkan karena tampannya. Itu malaikat itu memang tampan-tampan. Ma'ahum malaikat-malaikat yang demikian tampan, di tangan para malaikat itu kafanun, membawa kafan min akfanil jannah, dari kafan-kafan surga. Wahunutun, dan membawa minyak wangi min hunutil jannah, dari pewangi-pewangi jannah. Hatta yajlisu minhu maddal basar, para malaikat itu duduk sejauh pandangan mata. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malakul maut, malaikat pencabut nyawa alaihissalam. Ini nama nama malaikat pencabut nyawa itu namanya malakul maut, ya. Bukan Israel, itu salah, ya. Yang orang yang memberi nama pencabut nyawa itu malaikat Israel. Israel apa Israel? Israel pakai Z, pakai Z, itu salah. Walaupun pakai S ya salah. Nah, semua salah, pakai S, pakai Z salah, pakai Z, pakai sin salah. Yang betul malaikat pencabut nyawa itu ini kan hadis sahih. Kemudian datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai malakul maut tadi duduk di dekat kepalanya. Kalau tadi duduknya di mana? Sejauh pandangan mata, tidak dekat. Fayaqulu, maka berkatalah malaikat maut tadi, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai nafsu yang baik. Mungkin kalau kita artikan nyawa, ya, atau ruh, wahai ruh yang baik. Tapi nafsu ini sering juga diartikan jiwa yang baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, ini pelajarannya, kita ngaji, kita beriman, bertakwa itu dalam rangka untuk berupaya agar nafsu kita ini menjadi nafsu yang tenang. Nafsu di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu memerintah dalam kejelekan, itu nafsu yang jelek. Kemudian yang kedua ada nafsu yang masih sana sini, kadang baik, kadang jelek, kadang tenang, kadang gelisah, yang disebut dengan nafsu lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, namanya nafsu lawwamah. Lawwamah itu menyesal, masih tidak ini. Yang ketiga nafsu itu ini Allah terangkan di dalam surat Al-Fajr, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi cuma 3, nafsu itu 3. Asalnya nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan, maka harus dilawan, dikendalikan, ditundukkan, sampai nafsu itu tenang kepada Allah, tenang bersama Allah.
Sehingga terucap dalam lisannya, raditu billahi robba. Aku ridho kepada Allah sebagai Rob. Wabil islami dinan, agama Islam sebagai amalan. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kata Rasul, barang siapa membaca ini 3 kali, pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, maka orang itu akan merasakan ketenangan hati, akan merasakan tenangnya jiwa dengan baca tadi itu. Gimana Pak Huri, hafal? Loh, raditu billahi robba wabil islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Dibaca 3 kali kapan? Pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Kalau baca ini kata Rasul, orang itu akan tenang. Coba pelajarannya sangat tinggi sekali. Nafsu yang tenang itu nafsu yang sudah ridho kepada Allah. Diapakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah diberi kebaikan atau diberi kejelekan, dia ridho. Ridho kepada keputusan Allah, kepada takdir Allah. Karena takdir Allah itu 2. Ya, ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ada takdir yang manis, ada takdir yang pahit. Semua ridho. Dan orang mukmin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mukmin. Orang mukmin itu memang betul-betul mengagumkan. Semua bagi orang mukmin itu baik. Ketika diberi kebaikan dia bersyukur. Fakana lahu khairun, maka baginya kebaikan. Ketika diberi kejelekan, mukminin itu, orang beriman itu bersabar, maka itu kebaikan baginya. Tidak ada jeleknya orang mukmin. Maka kata Umar Ibnul Khattab, ma ubali, ma asobani, aku tidak peduli apa yang menimpa aku. In asobani al khair syakartu, kalau kebaikan menimpa aku, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Wa in asobani syar, kalau kejelekan menimpa aku, sabartu, aku akan bersabar. Nah, ini jiwa yang apa? Mutmainnah. Dipanggil oleh malakul maut, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Walaupun di Al-Fajr kan gitu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah gitu ya. Sekarang nafsu masih ada di diri kita, masing-masing kita punya nafsu, itu sifatnya selalu ngajak dalam kejelekan. Sementara manusia ini berada di 2 panggilan, berada di 2 seruan. Seruan Allah dan seruan nafsunya. Tidak ada yang ketiga. Maka orang yang bahagia, yang sukses, yang tunduk kepada Allah dan menundukkan nafsunya. Orang yang binasa, yang celaka, orang yang tunduk pada nafsunya, durhaka kepada Allah. Kata malakul maut, uhruji, keluarlah kamu, ila maufiratin minallah, menuju ampunan Allah, waridwanin, dan menuju keridhaan Allah. Nah, ini tujuan tertinggi. Nah, apa tujuan tertinggi kita? Dosa-dosa kita diampuni semua, sehingga menghadap Allah kondisi sudah bersih, tidak ada beban, dan kemudian masuk ke dalam keridhaan Allah. Qala fatahruju, Rasul melanjutkan, fatahruju tasilu kama tasilul kutroti, maka keluarlah ruh itu seperti keluarnya air min fayis saqo, dari mulut kendi, halus keluarnya. Tapi walaupun halus itu sakit, keluarnya ruh itu sakit. Rasul bersabda, innalil mauti sakarot, kematian itu mengalami sakarot. Sakar itu sampai akal itu bisa hilang. Orang mabuk itu kan bahasa Arabnya apa? Sakron, bisa menghilangkan karena sakitnya. Makanya kita lihat kalau orang sekarat itu kadang melantur kemana-mana, itu karena dahsyatnya yang disebut dengan apa itu? Sakarot. Maka bagi yang sehat,
bagi yang sehat, yang nunggui orang yang sekarat, diajarkan oleh Rasulullah SAW apa itu? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati di antara kalian itu mengucapkan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini pelajaran bagi yang nunggui orang mati. Orang yang mau mati itu diajari mengucapkan la ilaha illallah. Bukan diajari nyebut. Nanti bunyinya but gitu lah. Atau istighfar. Atau baca astagfirullah. Ya. Istighfar bu, istighfar ma, istighfar mbak. Yang seperti ini tidak diajarkan. Atau disuruh baca asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak lagi. Apa yang lagi diketahui Pak Muji di kampungnya biasanya? Kata orang mati diajari apa? Enggak disuruh orangnya yang mau mati suruh mengucapkan apa? Apa? Kalau di kampung gimana? Oh Allah, ada yang bilang suruh ngomong Allah, nyebut. Nah, tapi usahakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajari orang yang mati di antara kalian itu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena barang siapa manusia ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk jannah. Jangan diteruskan, jangan bikin orang yang mau mati dibikin capek. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, biar dia enggak capek. Nanti kalau dia capek, la ilaha illallah kecapean, dia bisa jadi la ilah. Gitu bahaya itu. Apa artinya la ilah? Enggak ada sesembahan, kan kufur itu. Atau Allah, itu enggak ada. Zikir Allah itu enggak ada. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Nah, maka kalau dengar saudaranya lagi nyebut apa la ilah, itu jangan berhenti di situ, diteruskan. Karena ada kelompok di dunia ini mengajarkan, ayo kita zikir 500 kali la ilah. Nanti ditambah sekarang sudah selesai 500, sekarang berikutnya illallah. Tidak ada maknanya. Kalau pas mengucapkan la ilah kemudian mati, naudzubillah, bisa mati dalam kondisi dia mengucapkan ucapan apa? Kufur, tidak ada sesembahan, gimana? Kalau dia mati kondisi mengucapkan illallah juga tidak ada faedahnya apa? Mengucapkan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pelajaran penting sekali bagi para penunggu, orang yang menjaga orang yang mau meninggal. Apa kata Rasul? Lakinu mautakum bila ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, biarkan istirahat dia, karena dia perjuangan terakhir. Mungkin dia minta minum, aku haus. Kemudian sampean yang nunggui karena sampean sendirian, ya tak ambilkan minum, tapi sampean mengucapkan dulu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Sampean ke belakang ngambil air. Balik, qadarullah sudah tidak ada. Selamat enggak? Selamat dia, sudah mengucapkan la ilaha illallah ya. Tapi kalau tadi aku katanya ngombe, haus, keluar langsung berangkat ke belakang, balik nggak ada. Apa ucapan terakhirnya? Haus, luput dia, nggak kena dia la ilaha illallahnya. Paham ya? Nah, faya khuduha. Tadi ini Rasul menjelaskan tentang sifat
keluarnya ruh dari badan orang yang matinya husnul khotimah. Seperti apa kata beliau? Air yang keluar dari mulut kendi, halus keluarnya. Atau di riwayat lain seperti rambut yang ditarik dari adonan, halus. Tapi walaupun demikian sakit. Faya'khudhuha, maka diambil ruh itu. Wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin. Ketika ruh orang yang matinya husnul khotimah ini keluar, nah shalla alaihi, mengucapkan sholawat kepada ruh tadi, kullu malakin bainas sama'i wal ard. Seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi mengucapkan sholawat. Nah, wa kullu malakin fis sama', dan semua langit, semua malaikat yang ada di langit. Wa futihat lahu abwabus sama', dibukakan bagi ruh ini pintu-pintu langit, menunjukkan betapa mulianya. Dan demikian mulia karena memang perjuangan menjadi orang husnul khotimah itu bukan main-main, bukan perkara yang ringan. Harus mampu orang itu menjadikan nafsunya itu nafsu yang apa? Mutmainnah, nafsu yang thayyibah. Laisa min ahli babin, tidak ada malaikat yang menjaga pintu illa wahum yad'un Allah. Semua malaikat penjaga pintu langit berdoa kepada Allah. An ya'ruja biruhihi min kibalihim, agar ruhnya orang yang mati husnul khotimah tadi lewat pintu mereka dirindukan. Nah, fa idza akhadhaha, ketika roh tadi sudah keluar dari badannya, sudah diambil, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin, tidak dibiarkan di tangannya walaupun sekejap. Tarfata ain itu sekejap. Hatta ya'khuduha, sampai diberikan kepada malaikat yang jauh tadi, yang bawa kafan tadi. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, roh tadi dimasukkan ke dalam kafan. Kafan dari mana tadi? Surga. Wa fi dzalikal hunud, yang tadi kafannya banyak pewangi-pewangi jannah. Nah, fadzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah terangkan, tawaffathu rusuluna, telah mewafatkan utusan kami, wahum la yufarritun, para malaikat itu tidak melampaui batas. Wa yahruju minha, maka keluarlah ruh yang baik tadi, jiwa yang tenang tadi, ka'at yabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi, seperti bau lebih harum dari bau misik yang ada di muka bumi ini. Kalau minyak wangi terbaik, terharum itu memang namanya misik. Walaupun kita belum pernah melihat kayak apa, belum juga pernah tahu bau misik itu apa, kayak bagaimana. Nah, mudah-mudahan kita benar-benar mendapati minyak misik walaupun nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini sulit. Kalau merek misik banyak ya. Karena misik ini juga tidak mudah diperolehnya. Itu berasal dari keringatnya, dari minyak yang keluar dari kijang yang dikejar. Nah, kijangnya harus dikejar dulu sampai kijangnya kalah. Setelah kalah dia keluar minyak, dan harus tahu di mana minyaknya itu, dan diambil, diproses jadi minyak misik. Kalau Pak Toha yang ngejar kijang itu ambruk dulu, malah Pak Tohanya yang keluar minyak dulu. Abbas juga itu, yang kelas-kelas besar ini ya. Nah, qala, maka Rasul melanjutkan, fayas'udu nabiha, maka naiklah para malaikat tadi
dengan membawa ruh itu, fala yamurruna, yakni biha ala malain minal malaikah illa qalu, tidaklah malaikat yang membawa kafan itu melewati dari malaikat kecuali malaikatnya itu mengatakan ma hadzal ruh at-thayyib, ruhnya siapa kok harum sekali ini. Nah, jadi amalan soleh, keimanan, ketakwaan itu oleh Allah nanti dijadikan jiwa yang harum. Maka jangan malas, jangan ragu untuk menghiasi dirinya, menghiasi jiwanya dengan amal, dengan iman dan takwa kepada Allah. Karena ini balasannya. Fayaqulun, maka malaikat mengatakan fulan ibnu fulan, ini ruhnya fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi, dengan menyebut nama terbaiknya. Ini juga pelajarannya agar kita memberi nama anak-anak kita itu diberi nama dengan nama-nama yang baik. Karena nama itu mengandung doa. Ketika dipanggil itu seperti kita mendoakan. Ya Sahal misalnya. Apa Sahal? Mudah ya. Wahai yang mudah, ya Abdurrahman, wahai hamba Ar-Rahman. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Nah, ada tetangga saya nama anaknya Naro. Apa Naro? Namanya Naro. Diganti Pak, ini orangnya sudah insinyur ini. Mungkin karena nggak ngerti bahasa Arab ya. Lah itu kan saudaranya Jahannam. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi nama tetangga juga Fatan. Apa Fatan? Tukang fitnah. Fatan, pemuda maksudnya. Ya. Maksudnya pemuda. Oh, ini. Allati kanu yusammunahu biha fid dunya, nama-nama terbaik yang dia namakan di dunia. Nah, dan sunnah dirubah kalau saudaranya atau jenengan sendiri punya nama yang kurang baik diganti dengan yang lebih baik, nggak apa-apa, sunnah. Nah, masa namanya Cikra, namanya Cikra, sampah, masa namanya dinamain Cikra itu kan tempat sampah ya. Resek, nama anaknya Resek, diganti yang jelek-jelek, diganti sunnah juga, ganti nama yang kurang baik diganti kepada nama yang lebih baik. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai malaikat tadi yang membawa ruh berhenti di langit dunia. Fayastaftahuna lahu, maka malaikat itu minta dibukakan pintu. Fayuftahu lahum, maka dibukakan pintunya. Fayasi'uhu min kulli sama'in muqarribuha atau mukribuha, maka diikuti dari langit dunia, naik yang langit dunia ikut ke atas. Nah, sampai ke pintu langit yang atasnya. Ilas sama illati taliha, ke langit yang atasnya. Hatta yantahi bihi ilas sama sabi'ah, sampai berhenti di langit yang ke-7. Menunjukkan bahwa langit itu berapa? 7 dan ada pintu-pintunya dan dipenuhi oleh malaikat. Kata Rasul SAW, langit itu merintih seperti kalau unta bawa beban berat, atau kalau truk ya, truk mau tebu kalau di sini ya, jalannya nggak enak. Gimana Pak Toha? Krek gitu ya, karena terlalu berat bebannya. Langit itu gitu. Setiap 4 telapak kaki itu ada malaikat, ada yang sujud terus, ada yang ruku terus, mulai dari cipta sampai hari kiamat. Dan ketika hari kiamat dia mengatakan kepada Allah, saya belum menunaikan hakmu ya Allah. Bagaimana kita yang susah sujud, susah ruku. Nah, naudzubillah.
Nah, fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah mengatakan setelah sampai rohnya di langit ketujuh, uktubu, tulislah kitab abdi, catatan hambaku, fi illiyin, di dalam kitab yang bernama illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, apa kata Allah? Kitabun marqum. Illiyin itu nama kitab untuk catatannya orang-orang yang mati husnul khotimah. Di mana itu? Di langit yang ketujuh ini. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Illiyun disaksikan oleh muqarrabun. Siapa itu? Para malaikat. Nah, ada nama-nama absen orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk ini, meninggal mati husnul khotimah dan dicatat di kitab yang bernama apa? Illiyun. Fayuktabu kitabahu fi illiyin, maka ditulislah dia di dalam kitab illiyin. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, u'iduhu ilal ardi, kembalikan lagi ruhnya ke dunia. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha uhrijuhum taratan ukhra. Karena aku telah berjanji bahwa aku dari tanah mereka dicipta dan kepada tanah mereka dikembalikan dan nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah sekali lagi. Nah, qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fayuraddu ilal ardi, maka ruhnya dikembalikan ke kuburnya. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Nah, qala, Nabi mengatakan, fa innahu yasma'u hufqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Ketika ruhnya sudah kembali ke jasadnya, orang itu mendengar hentakan sandal yang ngantar tadi. Ketika dia berpaling mau pulang, yang ngantar. Jadi yang ngantar orang mati itu cuma 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 pulang. Itu hartanya, keluarganya pulang, sayang-sayangnya keluarganya pulang, nggak akan betah di situ. Ya, padahal ketika hidup dia orang paling disayang, ditangisi, tapi ketika dikubur nggak mau nunggu itu, ditinggal. Demikian juga hartanya tidak dibawa. Hartanya yang dia tumpuk dari kecil sudah ditumpuk, tapi dia nggak ikut. Nah, maka orang cerdas adalah mendahulukan, mengutamakan yang kekal, yang ikut. Nah, fayatihi malakani, maka datanglah 2 malaikat. Karena rohnya sudah kembali, ya, dia mendengar terompah orang yang mengantar, datanglah 2 malaikat. Syadidal intihar, 2 malaikat itu sangat keras bentakannya, tukang bentak. Fayantahiranihi, kemudian 2 malaikat itu membentaknya. Wayajlisanihi, dan mendudukkan orang yang mati, padahal ini husnul khotimah loh, dibentak-bentak. Nah, fayaqulan, sambil mengatakan, lahu man rabbuka, siapa Robmu, bukan kayak bahasa saya, tapi dibentak. Nah, fayaqulu, orang tadi mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, 2 malaikat itu mengatakan lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, dia mengatakan dini al-Islam. Fayaqulani lahu, dia mengatakan lagi malaikat itu, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus pada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 4, ya. Fayaqulani lahu, dia mengatakan lagi, wa ma amaluka, apa amalanmu di dunia? Ini orang yang husnul khotimah, ya. Fayaqulu, orang tadi mengatakan,
qara'tu kitaballah. Aku membaca Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an itu harus selalu kita jalani, jangan sampai terputus. Sak sibuk-sibuknya, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, sak sibuk-sibuknya itu 40 hari sekali hatam. Tapi orang-orang dulu biasanya berapa hari? Kata 7 hari, setiap 7 hari selesai. Kalau di bulan Ramadan lebih cepat lagi, ada yang tiap hari hatam. Dan 3 hari, tiap hari hatam. Gimana bacanya? Aku membaca kitabullah fa'amantu bihi, kemudian aku beriman setelah membaca. Wasadaqtu, dan aku membenarkan. Fayantahirahu, kemudian ini kan jawabannya benar semua ini, 5 soal. Kemudian dibentak lagi, masih dibentak lagi. Fayaqulu marrabbuka madinuka man nabiyuka. Coba di sini bedanya dengan yang atas, 1 soal ditunggu jawabannya sampai 5 kali soal. Tapi yang terakhir ini 3 soal sekali pengajuan. Nah, diajukan sekali. Wahia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 soal ini hiya akhiru fitnatin, merupakan ujian terakhir, tu'radu, yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah alal mu'min, kepada orang beriman. Jadi ujian terakhirnya orang beriman kapan? Nanti menghadapi malakul maut, menghadapi mungkar nakir di alam kubur. Nah, kalau sekarang kita menghadapi ujian, terus ujian, dan ujian itu 2, subuhat, syahwat, kebaikan dan keburukan, terus akan diuji. Nah, maka kitab yang akan kita bahas, Syarah Usulus Salasah ini ya, Syarah Salasatul Usul, ini akan membahas 3 pertanyaan ini, supaya kita benar-benar menghadap Allah SWT, benar-benar bisa menjawab 3 soal ini. Yang kata Rasul apa? Akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min, ujian terakhir yang diberikan oleh orang mukmin. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jal, seperti yang Allah terangkan, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Lanjutan ayatnya, wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan orang-orang yang beriman, ucapan yang kokoh, ucapan yang tepat di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang kuat imannya di dunia, Allah akan menolongnya untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir ini. Nah, maka di sini pentingnya kita belajar tentang kitab ini, Usulus Salasah, supaya menjadi hamba yang ditolong oleh Allah bisa menghadapi ujian terakhir. Fayaqulu, bagaimana bentuk pertolongan Allah itu? Dia mengatakan Rabbi Allah. Jawabannya juga bersamaan, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa menjawab dengan benar. Fayunadi munadin fis sama, maka diseru dari langit oleh penyeru dari langit, an sadaqa abdi, benarlah hambaku. Nah, fa'afrisuhu minal jannati, berilah dia hamparan dari surga. Nah, hamparannya, lemeknya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu ke surga. Qala fayatihi min ruhiha, sehingga dia merasakan hawa surga, ruh surga, watibiha, dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu, dan diluaskan baginya, fi qabrihi madda basarihi,
diluaskan kuburnya sejauh pandangan mata. Nah, ini namanya apa ini? Nikmat kubur. Akan Allah karuniakan, Allah berikan kepada orang yang bisa menghadapi ujian terakhir. Kalau kita lihat pelajaran ini, sepertinya enggak ada pelajaran yang lebih penting dari ini. Karena kita akan pasti kita ini sedang berjalan menuju Allah, menuju dua malaikat ini. Pasti pertanyaannya seperti ini. Nah kalau kita belum mengerti, ya jangan mati dulu ya. Ya, serius, ngaji serius. Kata Jamil, mana Jamil? Jangan banyak alasan, kata Jamil. Nah. Mana tadi? Wayatihi fi riwayatin yumassilu lahu. Kemudian datang orang yang diserupakan. Rajulun hasanul wajhi, seorang yang wajahnya sangat bagus. Hasanus thiyab, pakaiannya sangat bagus. Tiburrih, baunya sangat harum. Fayaqulu, kemudian orang tadi mengatakan, absyir, bergembiralah. Billadzi yasurruka, dengan yang telah memudahkan kamu atau menggembirakan kamu. Absyir biridwanin minallah, bergembiralah dengan keridhaan Allah. Wa jannatin, dan surga, fiha naimun mukim, di dalamnya kenikmatan yang mukim. Mukim itu tidak terputus. Sehingga orang surga itu tidur apa enggak? Tahir. Kenapa? Kenapa enggak tidur? Tidur itu nikmat apa enggak kalau di dunia? Nikmat, tidur. Di akhirat, di surga? Kenapa? Loh, katanya di dunia ini tidur itu nikmat. Di surga nikmatnya enggak terputus. Di surga, orang surga tidur apa enggak, Ali? Enggak, kenapa? Nah, nggak mau tidur. Jadi kalau tidur terputus nanti nikmatnya. Gak maunya bahaya itu bilang begitu. Kalau tidur kan terputus. Sementara di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, naimun mukim. Mukim itu terus menerus di situ. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang dijanjikan padamu. Fayaqulu lahu, maka orang mati tadi yang husnul khotimah tadi, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wa anta, kata orang tadi, dan engkau. Fabasyarakallah, semoga Allah menggembirakan kamu. Bi khairin, dengan kebaikan. Man anta, siapa kamu? Fawajhuka, wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu sangat bagus sekali, ganteng sekali. Nah, dialog ngobrol, ada teman baik, ganteng harum. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ana amalukas soleh, saya ini adalah amalanmu yang soleh. Nah, maka amalan soleh oleh Allah dijadikan teman nanti di alam kubur. Tapi harus hati-hati. Amal soleh itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mencocoki dalil. Bukan amal soleh itu yang mencocoki perasaannya saja, atau serek-serekan saja, enak-enakan saja. Karena agama ini datangnya dari Allah. Enak ndak enak, kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, dikerjakan dengan ikhlas, maka itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi orang ganteng kalau amal soleh, tapi kalau amalnya jelek, nggak ada tuntunannya, walaupun ikhlas, ya jadi orang yang jelek nanti. Fa wallahi ma alimtuka, kata orang tadi, siapa kamu ini kok ganteng sekali? Saya amalanmu, amal solehmu dulu di dunia. Demi Allah, kata amalannya, ma'alim tuka, aku tidak mengetahui kamu di dunia ini.
Illa kunta sari'an, kecuali kamu ini orang yang cepat, tidak lemot. Nah, bahasa kita ya. Tidak lambat-lambat fi itaatillah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka harus kita sifati diri kita ini apa? Semangat. Sari'an, di sini sari'an, semangat. Nah, jangan jadi orang apa? Lemot dalam kalau kebaikan, berlomba-lomba, fastabikul khairat. Bati'an fi maksiatillah, boleh kamu lambat. Aku lihat kamu dulu di dunia ini lambat-lambat dalam kemaksiatan. Sampai enggak jadi, ditunda-tunda. Sampai enggak jadi berbuat maksiat. Nah, fajazakallahu khairan, maka Allah balas dengan kebaikan. Al-jaza min jinsil amal, balasan dari Allah itu sesuai dengan amalannya. Ini nanti kita dapati hadis-hadis juga ketika melewati sirat yang membentang di atas jahanam. Yang kata Rasul SAW lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, manusia melewatinya bermacam-macam. Mulai dari yang tercepat sampai kepada yang paling lambat. Yang paling cepat kayak apa, Ali? Yang paling cepat kayak cahaya. Ya, apa cahaya? Kayak cahaya kata Ali. Kalau kata Amir, paling cepat itu kayak apa? Sebaran petir. Kalau kata Irza, cahaya. Kalau Pak Toha, oh, nah, itu yang sahih seperti kedipan mata. Nah, itu juga tergantung dari ini. Sikap kita kepada agama Allah di dunia ini. Nah, kalau lemot, tidur, banyak tidur, hatinya bisa mati. Nah, nanti balasannya juga nanti lambat-lambat. Naudzubillah. Ada yang merangkak, bergelantungan. Karena di sirat itu jalannya sudah, jembatannya kecil, lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, masih ada penyambar-penyambar. Nah, ada penyambar-penyambar. Di dunia itu kan juga ada penyambar, ada ajaan nafsu, ada ajaan teman, ada ajaan syaitan, setan manusia, setan jin. Nah, itu sambaran-sambaran terhadap ujian-ujian terhadap orang yang hendak berjalan menuju Allah. Makanya Rasul katakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan apa? Kesusahan, susah. Sementara nafsu itu tidak mau, susah. Nah, tsumma yuftahu lahu babal jannah, kemudian dibukakan baginya pintu jannah, wa baban nar, dan dibukakan pintu neraka. Fayuqalu, kemudian dikatakan, hadza manziluka, inilah tempatmu, yaitu neraka. Lau asaita Allah, kalau engkau maksiat kepada Allah. Abdalaka, ini abdalaka ya, abdalakallahu bihi hadza, Allah ganti dengan ini. Nah, fa idza ra'a ma fil jannah, ketika orang mati tadi melihat surga, karena dibuka pintu surga. Nah, lihat di surga, qala, orang tadi yang husnul khotimah ini mengatakan, Rabbi ajil kiamas saati, ya Allah segerakan hari kiamat itu. Kaima arji'u ila ahli wa mali, supaya aku bisa menemui istriku, kangen istri. Wa mali, sampai di alam kubur kangen ya. Nah, ini yang namanya cinta apa? Sehidup gitu apa ta? Nah, fayuqalu lahu, maka dikatakan uskun, tenang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang ditakdirkan mati husnul khotimah. Gitu Pak Huri. Bisa ngikuti hadis tadi ya? Faham ya? Waduh, nanti ngaji lagi ya. Nanti didengarkan lagi di HP-nya. Nah, sampai benar-benar paham. Kenapa kok harus sampai paham? Karena Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu khairan
yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu selamat, Allah akan beri kefahaman. Ngaji kok gak paham-paham, hati-hati ya, harus dibaca lagi. Para sahabat tabi'in itu kalau belajar tafsir saja, seperti Qatadah muridnya Ibnu Abbas, belajar tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas 100 kali. Kita sekali aja belum pernah ya. Sekali dari Al-Fatihah sampai An-Nas pernah. Oh ini baru Bismillah. Bismillah dari Al-Fatihah. Lah ya. Nah, betapa mereka benar-benar barokah usianya, isi dengan ilmu. Nah, kita sangat jauh-jauh dibanding mereka, maka sangat naif kalau kita kemudian merendahkan mereka, apalagi sampai mencela orang-orang salaf, lebih-lebih sahabat. Nah, kata Rasul SAW, kalau kalian infak emas segunung Uhud besarnya, itu tidak sama dengan sahabat, masih lebih besar pahalanya sahabat infak dengan separuh mud kurma, bukan emas, kurma, karena menggunungnya keimanan mereka, besarnya pahala dari para sahabat. Maka jangan sekali-kali terlontar atau terbesit di hati kita menghina, melecehkan, merendahkan para sahabat. Barang siapa melecehkan sahabat, merendahkan sahabat, itu terkena virus-virus ajaran sesat kaum Syiah. Wallahu alam bisawab. Ini ceritanya Rasul SAW tentang orang yang mati husnul khotimah. Insyaallah pertemuan berikutnya Rasulullah akan melanjutkan cerita tentang orang yang mati su'ul khotimah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.